Baik, terima kasih Bu Siska. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Adian akan memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu, para sobat pengawasan, sekitar 20 tahun lalu, Bill Gates, pendiri Microsoft, pernah menulis buku yang berjudul Business at Speed of Thought. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa penguasaan informasi menjadi kunci yang menentukan keberhasilan organisasi. Karena itu informasi harus dikelola agar mengalir dalam organisasi secepat pikiran manusia. Nah, itu adalah inti dari judul bukunya tadi, para sobat pengawasan. Nah, apakah ini memungkinkan? Menurut Bill Gates, ya ini memungkinkan. Kuncinya adalah di digitalisasi informasi, seperti itu. Kemudian Bill Gates juga memprediksi bahwa di masa depan perkembangan internet akan menguasai seluruh aspek kehidupan. Dia memprediksi bahwa manusia akan selalu terhubung kapanpun dan dimanapun. Dia menyebutnya sebagai web lifestyle, ini dalam kehidupan sosial, atau web of style, ini dalam dunia profesional, seperti itu. Kemudian Thomas L. Friedman, seorang jurnalis ekonomi, melihat fenomena ini dan menyebut bahwa the world is flat, artinya dunia ini menjadi datar gitu. Menurutnya dunia ini seperti dibentangkan di atas kabel fiber optik, saling terhubung menjadi apa yang sering kita dengar sebagai global village. Dunia seperti mengecil karena interkoneksi karena internet. Nah, sobat pengawasan, perkembangan ini terus berlangsung seperti pusaran yang menarik siapapun untuk masuk ke dalamnya. Ini yang kita kenal sekarang ini sebagai revolusi industri 4.0. Sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan ke publik pada pameran industri di Hannover, Jerman sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi ya sudah cukup lama juga sebenarnya. Dan saat ini kita sudah mulai akrab dengan istilah-istilah revolusi industri 4.0, seperti misalnya Internet of Things, segalanya di internet, kemudian cloud computing, artinya kita bisa bekerja, berkolaborasi meskipun kita tidak bertemu, melalui cloud computing misalnya. Tapi di sisi lain, perkembangan ini membuat dunia menjadi berlimpah informasi. Kita terkadang sulit membedakan mana informasi yang merupakan fakta dan mana informasi yang tidak benar. Karena itu sekarang kita mulai akrab dengan istilah artificial intelligence dan big data. Yaitu semacam teknologi yang membantu kita untuk mengumpulkan dan memilah informasi. Nah, perkembangan teknologi informasi ini tentu saja mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk profesi-profesi, kita bisa katakan profesi tradisional, termasuk di dalamnya auditor misalnya. Terkhusus lagi auditor internal pemerintah atau kita kenal sebagai aparat pengawasan internal pemerintah atau kita sebut APIP. Pertanyaannya adalah bagaimana profesi APIP ini merespon atau bereaksi terhadap perkembangan ini agar tidak tenggelam, terseret dalam pusaran perkembangan teknologi informasi. Nah, untuk menjawab ini bersama kita telah hadir dua orang expert, dua orang panelis yang akan memaparkan materi terkait dengan tema webinar kita kali ini. Yang pertama adalah Pak Triwibowo. Beliau akan memaparkan topik tentang pengawasan di era 4.0. Kemudian yang kedua adalah Pak Riful Disidimoringo yang akan memaparkan topik tentang APIP dan data analisis. Baik, sobat pengawasan, rasanya kalau kita tidak kenal maka tak sayang, begitu katanya. Makanya berikut ini akan saya tampilkan profil dari dua orang panelis kita. Yang pertama adalah Pak Triwibowo. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini Pak Triwibowo. Pak Triwibowo saat ini memiliki jabatan sebagai seorang media suara madya di Pusdiklatwas BPKP. Kemudian latar pendidikan beliau
adalah S2 akuntansi di Universitas Diponegoro dan saat ini sedang mengikuti pendidikan program doktoral di IPB Bogor. Kemudian pengalaman kerja beliau sangat kenyang pengalaman di dalam dunia internal audit sebelum menduduki jabatan fungsional jabatan struktural di BPKP sebagai kepala subbagian humas BPKP, kemudian kepala subbidang evaluasi di Pusdiklatwas BPKP sebelum menjadi Bideswara. Kemudian pengalaman mengajar beliau ini terkait dengan tema kita hari ini. Beliau mengajar IT auditing pada program S2 Studi Bank di Semarang, kemudian mengajar sistem informasi manajemen pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan beliau juga ini aktif menulis buku, para sobat pengawasan. Buku yang pernah ditulis adalah Evolusi Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia dan Audit 4.0, Perspektif Baru Teknik Audit di Era Digital. Jadi ini sangat nyambung dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Kemudian berikutnya adalah profil dari Pak Revoldi. Seperti Bapak Ibu para sobat pengawasan lihat, Pak Revoldi ini memiliki gelar yang sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Memiliki gelar yang sangat panjang karena memang baik gelar akademis maupun gelar profesi. Karena memang beliau ini sangat mendalami internal audit dan sangat mendalami aspek dari internal audit yaitu GRC, Governance Risk and Control. Kemudian beliau ini juga seorang coach, certified coach. Dan yang menarik, para sobat pengawasan, beliau ini mengambil S2 di bidang psikologi terapan. Jadi menurut saya ini adalah kombinasi ilmu yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian latar belakang pendidikan beliau D3 dan D4 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian juga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan seperti yang disebutkan tadi, beliau alumni dari Universitas Indonesia, Magister Psikologi Terapan. Kemudian pengalaman kerja dan organisasi profesi, Pak Revoldi ini sangat aktif di profesi internal audit, Institute of Internal Audit. Kalau kita lihat, beliau menjadi Board of Governors di Institute of Internal Audit Indonesia. Kemudian beliau juga adalah anggota majelis pendiri Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Kemudian beliau juga anggota pengurus Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Jadi beliau sangat aktif di profesi. Jadi beliau ini sangat-sangat menguasai dunia internal audit, Bapak Ibu sekalian. Demikian profil dari para panelis kita hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan tata tertib webinar kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tata tertib webinar. Yang pertama adalah interaksi panelis dan moderator dengan peserta dilakukan menggunakan Zoom webinar. Kemudian yang kedua, pada saat sesi webinar dimulai, peserta hanya dapat melihat dan mendengar panelis, moderator, dan host. Kemudian antar peserta tidak dapat saling melihat. Kemudian fitur yang dapat digunakan oleh peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah chat. Jika peserta ingin menyampaikan pesan atau berbicara atau menyampaikan saran dengan panelis, host, atau peserta lainnya. Kemudian yang kedua adalah raise hand. Ini bisa digunakan jika peserta ingin berbicara, mengajukan pertanyaan secara langsung, tentunya atas izin host, dapat ditampilkan video peserta secara live. Kemudian Q&A, ini jika peserta ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat tertulis kepada panelis. Selain itu, peserta dapat melihat pertanyaan dari semua peserta,
peserta dapat melakukan upvote dengan mengklik jempol agar dapat diprioritaskan untuk dijawab atau ditanggapi oleh panelis, Bapak Ibu sekalian. Baik, itu adalah tata tertib kita hari ini. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pemaparan dari para panelis. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Pak Tribowo. Waktu Bapak adalah 30 menit. Silakan langsung Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Adian. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya. Bersyukur sekali pagi ini kita bisa kumpul bersama ya di webinar ini dalam suasana masih wabah COVID. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama diskusi mengenai suatu tema yang menurut saya sangat menarik untuk kalangan APIP ya, yaitu terkait dengan IT auditing. Ini suatu tema yang menarik karena suatu hal yang relatif baru di kita ya, dan menjadi tantangan baru buat kita. Jadi sangat menarik untuk kita bahas pagi hari ini. Bapak sekalian, pemaparan pagi ini dari saya, kami beri judul adalah pengawasan di era 4.0 gitu ya. Jadi memang suatu realitas, sekarang kita menghadapi suatu era baru yang disebut 4.0 ya, sebagaimana tadi dijabarkan atau diuraikan dengan Pak Ahdian, Pak Moderator tadi, memang semuanya sudah terkoneksi oleh jaringan internet kehidupan kita. Sebelum materi Bapak sekalian, saya akan mengawali pemaparan saya dengan sebuah berita yang ini publish di negara kita sekitar 1,5 tahun yang lalu ya. 1,5 tahun yang lalu, sekitar akhir 2018, negara kita sedikit diributkan oleh isu tentang impor beras. Isu ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan pemerintah kita memprediksi berapa produksi beras yang bisa kita lakukan gitu ya. Banyak data yang berserakan dan tidak sama gitu ya, sehingga pada waktu itu pemerintah mengambil inovasi, mengembangkan suatu inovasi yang disebut kerangka sampel area. Ini suatu inovasi yang canggih karena menghitung perakiraan produksi beras dengan menggunakan teknologi satelit ya, dipotret pakai citra satelit, kemudian datanya dikelola menggunakan teknologi geospasial yang kemudian dimodeling sehingga nanti bisa mendapatkan suatu perakiraan yang kita yakin itu jauh lebih akurat daripada yang sistem manual. Ini suatu pendekatan pengambilan kebijakan publik yang canggih yang menggunakan teknologi tinggi gitu ya sekalian ya. Dan pendekatan ini sudah mulai dilakukan pada sektor-sektor lain seperti kehutanan gitu ya, kemudian lingkungan hidup dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya 2-3 tahun yang akan datang kita dari APIP di-challenge oleh Bapak Presiden atau Wapres, tolong itu evaluasi kebijakan itu apakah sudah benar atau belum. Nah, menghadapi itu tentu kita tidak bisa mengatakan, wah Pak itu udah pakai teknologi canggih, Pak udah pakai satelit, pasti benar. Nggak mungkin gitu ya. Kita pasti harus mampu mengevaluasinya, memberi keyakinan dan jaminan bahwa kebijakannya sudah dilaksanakan dengan benar, dengan cara-cara yang benar juga. Gitu. Berikutnya mungkin ada berita yang belum lama juga, Bapak sekalian. Tahun lalu ya, Bapak Presiden merencanakan mengganti eselon 3 dan eselon 4 dengan robot. Nah, ini juga berita menarik Bapak sekalian ya, dan menjadi kajian juga. Secara teknologi, ini suatu teknologi yang mungkin diterapkan ya. Bapak Presiden tidak sedang bermimpi atau berilusi. Beliau sebenarnya kalau punya komitmen dilaksanakan, bisa dilaksanakan. Bagaimana keputusan manajemen operasional itu digantikan oleh sebuah mesin yang bisa berpikir seperti manusia, bisa melakukan analisis secara tajam, dan tidak terkait dengan emosi, sehingga relatif objektif gitu ya. Lepas nanti dilaksanakan atau tidak, tapi seandainya ini terjadi, Bapak sekalian, kemudian pertanyaannya, APIP-nya ngauditnya gimana gitu ya? Gimana audit melakukan APIP kalau nanti pejabatnya sudah pakai robot gitu ya? Apa kita berpikir, wah auditnya pakai robot juga gitu ya.
Nah, tetapi itu jadi tantangan juga. Lalu posisi kita di mana? Nah, sekalian mungkin itu yang dua berita itu yang menjadi titik awal ya. Pertanyaan kita bahwa teknologi tinggi, teknologi 4.0 sudah hadir di hadapan kita semua. Ya, sektor pemerintahan di Indonesia sudah hadir. Teknologi tinggi seperti yang digambar ini, ada mobil terbang, ada robot, virtual reality, dan sebagainya, itu kalau zaman anak-anak kita hanya melihat di film-film superhero, sekarang udah hadir di hadapan kita gitu ya. Dan teknologi jika diterapkan untuk mengelola informasi, maka disebut teknologi informasi. Ini yang biasanya menjadi ruang lingkup audit kita ya. Teknologi ketika diterapkan pada pemerintahan, baik itu dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pelayanan publiknya, pembangunannya, maka disebut e-government. Nah, Bapak sekalian, di kita, di Indonesia, juga sama, hal sama terjadi. Penerapan IT, penyelenggaraan IT dengan menggunakan teknologi tinggi ini sudah sangat cukup masif gitu ya, di pemerintah pusat maupun daerah. Di pemerintah pusat, kita membayar pajak, tidak perlu repot-repot datang kantor pajak, semua bisa dilaksanakan di rumah gitu ya. Gitu juga mau mengurus paspor dan sebagainya, bisa kita lakukan dari rumah. Gitu. Di daerah juga tidak kalah canggihnya, Bapak Ibu. Di Jawa Tengah itu, Provinsi Jawa Tengah sudah punya Government Resources Management System ya. Suatu pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, mulai musrenbang, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan, semuanya terintegrasi. Kemudian Jakarta punya Jakarta Smart City ya, suatu operational control room di mana pimpinan daerah bisa mengendalikan jalannya pembangunan dari sebuah ruangan yang di hadapannya banyak layar-layar dengan banyak informasi yang beragam gitu, sehingga pengambilan keputusannya bisa lebih baik lagi. Gitu. Surabaya juga punya single window, gitu juga Bandung, Tangerang, banyak sekali. Nah ini artinya ada perubahan proses bisnis di hadapan kita, Bapak sekalian ya. Buat kita para auditor tentu ini harus menjadi perhatian bahwa memang di hadapan kita sudah ada perubahan yang signifikan yang tentu menjadi bahan pemikiran kita ya, bahwa apakah memang cara ngaudit kita harus masih seperti yang dahulu gitu. Perubahan teknologi mengandung arti perubahan ekosistem Bapak sekalian ya, artinya kalau dulu kantor-kantor mungkin dipenuhi kertas-kertas dan suara mesin ketik yang riuh rendah gitu ya. Nah, mungkin makin hari, makin ke sini, hal itu makin berkurang, digantikan dengan layar-layar monitor, dengan tombol-tombol keyboard yang canggih dan keren gitu ya. Sehingga memang ekosistem kita sudah benar-benar berubah. Walaupun antar satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda, tetapi secara perlahan itu mengubah ekosistem di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Jadi memang ini perubahan ini udah pasti Bapak sekalian memberi banyak manfaat buat kita ya. Kerja kita menjadi lebih cepat, lebih akurat, kapasitasnya bisa besar gitu ya, dengan kapasitas yang sangat besar. Kemudian beberapa hal bisa mengurangi risiko adanya fraud atau kecurangan. Nah, sudah jelas pasti penggunaan ini memberi banyak manfaat buat kita. Tapi apakah berarti semua risiko itu hilang? Tentu tidak ya Bapak sekalian ya. Penggunaan teknologi ini pasti juga mengandung risiko-risiko baru. Jadi bukannya hilang, tapi muncul risiko baru yang bisa mengancam sistem ini. Kita lihat di sini penerapan IT di berbagai sektor ini, Bapak sekalian, ternyata kejahatan cybercrime itu telah merugikan nilai sekitar 1 triliun US dollar setahunnya. Gitu ya. Saya rasa ini nilai yang sangat signifikan ya, untuk cybercrime, kejahatan dengan cyber ya. Kemudian kalau misalnya sistem itu shutdown gitu ya, mendadak mati ya, itu biaya downtime-nya sangat tinggi sekali, sekitar 5.000 US dollar per menit. Belum lagi risiko-risiko lain terkait dengan medsos dan sebagainya. Jadi memang dengan perubahan ekosistem yang baru ini, itu bukan berarti hilangnya risiko, tetapi risiko itu berubah. Dan ini dihadapi oleh seluruh organisasi, termasuk kita ya, sektor pemerintahan. Sehingga kita harus punya keyakinan bahwa semua itu harus bisa dikelola dengan baik. Ketika instansi pemerintah itu menerapkan IT, menggunakan IT dalam operasionalnya, maka harus punya keyakinan bahwa akan terkelola dengan baik. Nah, untuk itu harus membangun suatu tata kelola IT. Gitu ya. Jadi setiap instansi yang menerapkan atau menggunakan IT dalam operasionalnya, otomatis harus membangun IT governance atau tata kelola IT ya,
Itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan IT-nya, struktur organisasi pengelola IT, kemudian manusia-manusianya, budaya kerja, dan sebagainya. Ini untuk sekali lagi tata kelola ini harus terbangun dengan baik supaya sistem itu bisa berjalan stabil sesuai dengan harapan dan yang lebih penting bisa memberi value pada organisasi. Nah, IT governance bagian terintegrasi dari IT tata kelola core business ya. Itu bukan hal yang terpisah, tetapi harus bahkan menjadi bagian integral dari tata kelola core business organisasi itu, gitu ya. Dan ini harus ada alignment, harus ada keselarasan yang baik sekali. Sambil contoh misalnya ya, ini seandainya Kota Semarang punya cita-cita atau visi menjadi kota perdagangan termaju se-Asia, misalnya punya cita itu, otomatis Kota Semarang harus punya arsitektur IT yang memang bisa mendorong terwujudnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan termaju se-Asia. Nah, itu harus terbangun secara terintegrated seperti itu ya, supaya nanti memang pengelolaan IT itu benar-benar bisa memberi value bagi organisasi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapus untuk Indonesia sekalian. Jadi tata kelola IT itu kalau di sektor korporasi banyak kerangka kerja yang bisa diterapkan. Seperti COVID, seperti ISO, seperti BESL dan macam-macam ya, banyak sekali modelnya. Tapi kalau untuk instansi pemerintah Indonesia sudah keluar Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini adalah framework yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia. Jadi, semua instansi, baik pusat maupun daerah, ketika menyelenggarakan IT-nya, harus berkiblat pada Perpres ini. Di Perpres ini mengatur tentang tata kelola, manajemen sistem auditnya bagaimana, pemantauan evaluasinya, dan sebagainya. Semua ada diatur di sini, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi pengawasan. Jadi pengawasan seperti kita pahami bersama bahwa yang namanya pengawasan hadir untuk mengawal, menjaga, memberi keyakinan ya, memberi jaminan bahwa semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pengawasan hadir untuk memberi keyakinan, memberi jaminan bahwa semua berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal ini adalah tata kelola IT, penggunaan IT dan sebagainya. Dengan adanya perubahan proses bisnis ini, Bapak sekalian, tadi ada perubahan tata kelola, otomatis mau tidak mau dari aspek pengawasan juga ada berbagai perubahan ya. Jadi bisa dikatakan dengan perubahan IT ini, masuk era 4.0 ini, secara konsepsi dasar pengawasan tidak berubah, tapi mau tidak mau akan ada perubahan mengenai teknik-teknik auditnya, bentuk-bentuk auditnya maupun pendekatan-pendekatan auditnya. Jadi dalam konteks memberi jaminan bahwa semua berjalan dengan baik, akan ada perubahan-perubahan ini. Nah, untuk itu dalam pengawasan di IT ini kita akan melihat beberapa teknik seperti computer assisted audit teknik ya, teknik audit berbantuan komputer. Kemudian bentuk-bentuk pengawasan seperti evaluasi IT governance atau kadang-kadang disebut auditing for IT governance, ada juga evaluasi cyber security, gitu ya. Ada digital forensic, continuous auditing, ini yang mungkin akhir-akhir ini cukup populer, gitu ya, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat satu persatu masing-masing ini. Nah, ini satu teknik yang mau tidak mau, Bapak sekalian, suka tidak suka, bagi auditor kita, untuk saat ini rasanya harus bisa dikuasai, gitu ya. Nah, karena ketika kita melakukan audit, menghadapi suatu auditi yang sudah menggunakan IT, di mana informasi dikelola dengan menggunakan IT, otomatis kita harus menggunakan teknik berbantuan komputer ini. Tidak peduli itu apakah external auditor ya, semua auditor, external auditor, internal auditor, auditor regulator, itu semuanya dituntut bisa menguasai kompetensi ini. Tapi TABK ini sendiri juga ada beberapa jenis gitu ya. Banyak jenisnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah test of data. Test of data itu atau uji data ini biasanya dilakukan dengan cara auditor menggunakan aplikasinya auditi dalam menguji kebenaran suatu program. Misalnya, Bapak Ibu sedang ngaudit aplikasi gaji, Bapak menggunakan aplikasi gajinya
punya audit kita, kemudian kita masukkan data dummy, nanti kita lihat outputnya. Outputnya itu sesuai dengan aturan tidak. Itu disebut test of data, ya. Itu salah satu jenis TAB. Kemudian yang kedua itu parallel simulation. Parallel simulation itu kalau misalnya kita audit aplikasi gaji, kita membuat simulasi yang mirip dengan kerjanya program itu. Jadi misalnya aplikasi gaji, kita meriksa aplikasi gaji, kemudian kita bikin auditor membuat program yang bekerja seperti aplikasi gaji itu. Nah kemudian setelah jadi, kedua aplikasi ini di-input dengan data yang sama. Nah, harusnya outputnya sama. Ketika outputnya beda, itu berarti ada masalah di aplikasi yang kita audit. Gitu ya. Itu teknik yang disebut parallel simulation. Kemudian ada juga teknik yang disebut integrated test facility, atau kadang-kadang disebut embedded module. Gitu ya. Ini kalau sekarang kita sedikit mirip dengan continuous auditing. Jadi, ini biasanya pada suatu organisasi yang sistemnya sudah terintegrasi, semua unit kerja sudah terintegrasi. Nanti di unit kerja pengawasan internnya ada suatu modul yang khusus untuk mengaudit proses bisnis yang terjadi di organisasi. Jadi seperti ada aplikasi khusus untuk audit di sistem yang besar di organisasi itu gitu. Itu disebut integrated test facility atau kadang-kadang disebut embedded module gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling sering digunakan ya. Selain dengan 3 pendekatan itu, kita auditor bisa juga menggunakan audit software generic. Kita bisa menggunakan audit software yang umum gitu ya, untuk mengolah data dari OBRIG. Jadi misalnya kita meriksa suatu unit kerja, kemudian kita minta data-data, file datanya dari unit kerja itu, kemudian file datanya kita olah di komputer kita dengan menggunakan audit software. Jadi kita bekerja di komputernya auditor. Ini banyak sekali Bapak sekalian, bisa pakai ACL ya, aplikasinya banyak, ACL, bisa pakai Excel Power Query, Excel Business Intelligence, ADE, banyak sekali ya. Teammate juga bisa gitu. Nah, jadi itu pendekatan. Jadi pada waktu menggunakan audit software ini, itu nanti bisa diarahkan pada analisis data yang nanti akan disampaikan oleh Pak Devoldi ya, analisis data. Bisa juga diarahkan pada pengujian efektivitas sistem pengendalian. Bisa juga pengujian berupa keseimbangan akun. Kalau kita meriksa laporan keuangan, kita akan menguji keseimbangan akun atau siklus itu kita uji gitu ya. Dan yang terakhir kita bisa juga menguji kebenaran perhitungan-perhitungan. Jadi ini Bapak sekalian aplikasi TABK yang ini digunakan oleh hampir seluruh auditor ketika menghadapi situasi OBRIG-nya sudah menggunakan IT pada proses bisnisnya gitu ya. Ini satu teknik tertentu. Nah berikutnya tadi ada bentuk pengawasan yang disebut evaluasi IT governance ya. Jadi bentuk pengawasan ini adalah auditor melakukan penilaian apakah tata kelola IT organisasi yang kita periksa sudah efektif atau belum, sudah baik atau belum. Nah, seperti kita pahami tadi, tata kelola itu banyak framework-nya ya, ada COVID, ada SPB, ada ISO. Nah, maka auditor datang memeriksa apakah auditor sudah, apakah manajemen sudah melaksanakan, mengembangkan atau menyelenggarakan tata kelola sesuai dengan framework yang di acunya digunakan gitu ya. Nah, ini nanti biasanya akan dilakukan penilaian apakah bagaimana tingkat maturitasnya, bagaimana tingkat capabilities-nya gitu ya. Kalau maturitas itu tingkat kematangan tata kelola IT-nya. Nanti misalnya kayak COVID, ada COVID 5, ada 37K proses area itu, dinilai dari 37 bagaimana tingkat kematangannya, ada yang full, ada yang partial, ada yang nol gitu ya. Dan sebagainya. Kalau capability menyelenggarakan menguji apakah proses penggunaan IT-nya benar-benar bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi apa enggak. Nah, ini nanti nilainya mirip kalau kita di kapabilitas APIP ya, ada level 1, 2, 3, dan seterusnya, sampai 5. Nah, tapi kadang-kadang tata kelola IT ini juga dilakukan pengawasan comply. Ini biasanya oleh regulator ya, misalnya pemerintah kota Surabaya misalnya menggunakan ISO 27001 untuk pengamanan informasinya gitu ya. Nah, otomatis dari pihak ISO secara periodik akan menguji, akan melakukan pemeriksaan apakah standar itu dipatuhi tidak oleh pemerintah kota Surabaya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga bentuk pengawasan oleh regulator. Jadi salah satu bentuk pengawasannya ini ya yang ada di saat ini.
Kemudian ini sedikit mengerucut dari itu yang disebut information system audit. Jadi kalau di sini Bapak sekalian, ini adalah satu audit yang mengarah pada apakah kontrol sistem yang dibangun oleh entitas yang kita periksa atau auditi itu sudah cukup efektif mengantisipasi risiko-risiko IT yang dihadapi. Ya, kita pahami bersama bahwa risiko IT itu banyak ya, risiko IT itu banyak. Mungkin serangan virus ya, mungkin mati listrik, mungkin apa macam-macam sekali. Nah, setiap organisasi harus membangun kontrol sistemnya. Nanti dinilai oleh auditor sudah cukup. Kalau misalnya kurang, maka akan diberi rekomendasi perbaikan. Ini biasanya bisa dilakukan oleh internal auditor, bisa juga menggunakan konsultan ya atau pihak ekspor untuk melakukan pengujian ini. Terus ada juga ini yang mungkin akhir-akhir ini cukup ngetren Bapak sekalian, yaitu masalah cyber security. Bapak sekalian, tanpa kita sadari kadang-kadang kita sudah sehari-hari melakukan transaksi cyber ya. Kita mengirim uang, kita pesan makanan, itu kita semuanya kita lakukan lewat HP dan segala macam ya. Transaksi seperti ini makin hari makin marak, bukan hanya di korporasi, termasuk di sektor pemerintahan. Nah, penggunaan transaksi cyber ini mengandung banyak risiko Bapak sekalian ya, seperti serangan malware, cracking, ransomware, macam-macam itu. Nah, setiap organisasi yang entitas yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan transaksi cyber itu harus membangun tata kelola untuk pengamanan cyber security-nya, tata kelolanya, manajemen risikonya dan sebagainya. Nah, ini yang nanti oleh internal auditor kadang-kadang harus diuji nih, harus dinilai apakah organisasi sudah cukup belum punya pengamanan terhadap transaksi cyber ya. Sama dengan tata kelola IT secara umum, banyak rangka kerja yang ada dalam membangun cyber security. Contoh yang ada di gambar ini contoh dari NIST ya, NIST Framework, ya, di mana setiap organisasi harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan pengamanan cybernya, kemudian melindungi, menyiapkan apa yang dibutuhkan, kemudian kalau ada serangan dia harus mampu mendeteksi, kemudian kalau ada serangan juga merespon dengan tepat, dan kalau serangan itu ada akibat buruk harus segera di-recovery, kurang lebih seperti itu kan. Nah, ini posisi pengawas adalah kita internal auditor menilai, ngasih masukan tentang keamanan cyber security organisasi itu. Itu salah satu bentuk pengawasan juga di era baru gitu ya, pada saat ini. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin aktif di investigasi gitu ya. Kalau dulu kita mengenal audit forensik, maka sekarang kita mengenal digital forensik. Ketika ada suatu tindakan kriminal atau kecurangan yang terjadi di organisasi, maka kadang-kadang auditor sering diminta bantuannya untuk mengumpulkan bukti, membantu pihak aparat penegak hukum gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, Bapak sekalian, dalam digital forensik ini kita menghadapi challenge juga, karena bukti yang ada di dunia digital itu bukti yang sangat rentan ya, sangat gampang berubah. Jadi bukti itu dinamis dan bergerak, kemudian mudah rusak saat audit. Nah, ini jadi bahaya. Jadi misalnya saya kasih ilustrasi ya, seandainya ada kejahatan fraud di bulan Januari, ketahuan di bulan Maret, diaudit pada bulan April. Ketika ketahuan bulan Maret, itu sumber bukti digital ini sudah banyak perubahan dari Januari hingga bulan Maret ketika ketahuan tindakan itu gitu ya. Itu jadi challenge sendiri buat auditor. Nah, kemudian auditor yang mengambil sumber bukti itu kemudian menganalisisnya, mengambil data analisisnya, itu punya risiko juga, yaitu dia merubah atau merusak alat bukti itu, sehingga nanti bisa risiko saat di pengadilan dia dituduh jadi merusak alat bukti ya. Jadi ini suatu risiko tersendiri bagi auditor. Nah, ini yang perlu dicermati ketika auditor terlibat, misalnya diminta bantuannya untuk digital forensik, maka harus punya keterampilan khusus mengenai hal ini gitu ya. Nanti ada tahapan-tahapannya, bisa dipelajari ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, nah ini yang mungkin di kalangan APIP sedang ngetren Bapak sekalian ya, istilahnya continuous auditing. Ini suatu pendekatan audit di mana auditor melakukan audit secara berkelanjutan dari jarak jauh ya, kemudian dengan menggunakan media elektronik gitu ya, secara berkelanjutan. Biasanya ini umumnya terkenal di internal auditor pada umumnya, tapi di dunia korporasi ini continuous auditing dilakukan juga oleh external auditor gitu ya. Nah, ini Bapak sekalian, pendekatan ini adalah di mana internal auditor punya media,
punya tools ya untuk mengaudit data manajemen. Dia punya akses langsung, kemudian bisa menganalisisnya, mengambil sendiri dan menganalisisnya. Nah, kalau kita lihat ruang lingkupnya gambar itu, kalau di awal-awal biasanya auditor ini hanya menganalisis data saja, ngambil data dianalisis, nanti untuk keperluan macam-macam nanti akan disampaikan Pak Rifoli ya. Tapi untuk pengembangan berikutnya, dengan pendekatan itu, auditor juga bisa melakukan pengujian efektivitas kontrol sistemnya. Dilakukan pengujian kontrol sistem itu bisa. Dan lebih jauh lagi, bisa melakukan penilaian atas risiko yang dihadapi manajemen atau OBRI kita. Nah, ini dilakukan semuanya secara elektronik, secara berkelanjutan langsung dari kantor inspektorat ya, kalau di kita ya, atau unit pengawas internnya, secara berkelanjutan begitu. Itu yang disebut continuous auditing ya, jadi prosesnya full IT. Ya. Nah, itu sekalian, pada tahun 2018, ini ada satu kerangka yang disodorkan atau dipublikasikan oleh Deloitte Consultant. Jadi konsultan Deloitte ini mengembangkan suatu framework pengembangan dari continuous auditing tadi. Jadi kalau continuous auditing tadi kita bisa mengaudit secara berkelanjutan pakai metode trial, ini dikembangkan lebih lanjut lagi. Dia menyebutnya sebagai internal audit 3.0. Ya. Nah, dalam konsep ini Bapak sekalian, di mana auditor dia menyebutnya sebagai otomatisasi internal auditor. Jadi internal auditor itu menjadi bagian terintegrasi dalam proses manajemen yang terotomatisasi. Jadi menggunakan digital asset, di sini sebutkan ada alat analitiknya, ada robotnya, ada artificial intelligence-nya, gitu ya. Nah, jadi data-data dari manajemen secara otomatis bisa tercapture ke sistemnya unit pengawasan intern, langsung dianalitik pakai artificial intelligence dan robot, gitu ya. Yang kemudian langsung bisa memberikan masukan-masukan sinyal-sinyal jika ada kondisi yang mungkin membahayakan atau mengancam pencapaian tujuan organisasi gitu ya. Jadi dengan pendekatan ini fungsi dari atau peran dari APIP bukan hanya sekedar assure dan consulting saja. Di sini ada peran assure dijalankan, peran advise dijalankan, juga anticipated, artinya mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, jadi dan ini dilakukan pakai artificial intelligence. Nanti ada dashboardnya di internal auditornya gitu ya. Jadi secara otomatis semua berjalan. Nah, di sini maka dibutuhkan skill dan capabilities tertentu dari auditor ya. Ini satu model yang dikembangkan oleh Deloitte pada tahun 2018. Tapi sebelumnya AAA itu American Accountant Association itu membuat suatu publikasi yang dia sebut Imagineering Audit 4.0. Jadi masih imagineering ya, belum jadi. Nah, dia membuat suatu kerangka kerja juga gimana suatu model seperti tadi continuous auditing dan seperti internal audit 3.0 tadi, tapi dalam konteks ini lebih luas lagi, bukan hanya dengan internal auditor, tapi melibatkan juga external auditor. Jadi dibayangkan kalau artinya industri 4.0 itu kan suatu perusahaan sudah terkoneksi dengan internet. Misalnya dengan vendornya, dengan pelanggannya, semuanya sudah terkoneksi dengan itu ya. Ketika barang habis sudah langsung vendor mengetahui mensuplai barang, gitu juga barang jadi langsung terkirim semuanya. Nah, dalam proses full integrated ini ada proses auditnya yang juga terintegrasi dalam proses bisnis itu, gitu ya. Kalau tadi di internal organisasi namanya tadi seperti konsep yang dari Deloitte tadi. Nah, dalam konsepnya AAA ini, dia termasuk dengan auditor eksternalnya terintegrasi juga, sehingga semua perubahan pada organisasi langsung tercapture oleh auditor dan langsung segera bisa memberikan rekomendasi perbaikan. Jadi di sini ada perubahan mengenai profesi, ada perubahan-perubahan yang ada, yaitu prosedurnya menjadi otomatis, audit otomatis, ruang lingkup auditnya bisa menjadi lebih luas, jangka waktu auditnya otomatis lebih cepat ya, lebih pendek, dan kualitas penjaminannya akan semakin baik. Dan bagi profesi kita, otomatis butuh penyesuaian standar, prinsip-prinsip, teknologi yang digunakan, dan kompetensi auditor. Kalau tadi di dalam internal audit 3.0 disebutkan kompetensi auditor dibutuhkan auditor yang multidisiplin ilmu dan kemampuan analitik yang baik,
atau smart ini ya, SME. Di sini dibutuhkan suatu kemampuan auditor yang memiliki kemampuan analitik yang sangat baik sekali ya. Dibutuhkan kemampuan analitis yang tingkat baik sekali itu. Jadi itu Bapak sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bagaimana perkembangan teknologi sudah terjadi di hadapan kita dan otomatis ini harus direspon oleh kita para auditor. Dan di sini sudah disampaikan bahwa di luar sudah banyak model-model teknik-teknik audit yang dikembangkan, bentuk-bentuk pengawasan juga ada, termasuk pendekatan audit, ada internal audit 3.0, dan sebagainya untuk menyikapi perubahan itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, nanti akan bisa kita lanjutkan berikutnya pada sesi diskusi ya. Terima kasih Bapak sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami kembalikan pada Bapak Moderator. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Paparan yang menarik dari Pak Tri sudah kita dengarkan bahwa perkembangan teknologi informasi adalah suatu keniscayaan. Karena itu sektor pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi dengan mulai memperkenalkan dan menerapkan e-government, Bapak Ibu sekalian, para sobat pengawasan. Nah, di sisi pengawasan ternyata meskipun perkembangan teknologi itu tidak mengubah konsepsi dasar pengawasan, ternyata mengubah secara signifikan bentuk dan teknik pengawasan mengikuti perubahan ekosistem dan proses bisnis auditi. Kira-kira itu beberapa poin yang bisa kita tangkap dari paparan Pak Tri. Baik, berikutnya kita beralih ke panelis kedua, ke Pak Revoldi Siringoringo. Waktu Bapak 30 menit, Pak Revoldi, silakan Pak, saya serahkan ke Bapak. Ya, terima kasih Pak Adian. Sejahtera, selamat buat semua. Senang bisa berinteraksi dengan Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan secara singkat apa itu data analisis dan bagaimana peran APIP. Perkenalkan, nama saya Revoldi, Bapak dan Ibu sekalian. Jika Bapak dan Ibu ingin kontak, berkomunikasi, bisa menghubungi di nomor handphone 0811 111 0785 atau di alamat email ringoRH@gmail.com. Bapak dan Ibu sekalian, ini agenda kita hari ini. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Kemudian kita akan overview secara cepat saja apa itu IoT dan Big Data, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tri tadi, perkembangan teknologi informasi dikaitkan dengan pengawasan. Kemudian kita nanti akan masuk kepada APIP dan analisis data. Nah, sebelum kita memulai presentasi ini, mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengisi polling sebagai berikut. Ya, Bapak dan Ibu meluangkan waktu 1 menit untuk mengisi poll ini. Kita akan bahas hasil poll ini di dalam pembahasan kita.
Oke, saya akhiri saja walaupun masih belum semua yang mengisi pool, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya akhiri. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, dari 700 lebih peserta yang hadir saat ini, ada 82% di antara Bapak dan Ibu memilih untuk mengatakan belum menggunakan tools dan metodologi data analisis di dalam pelaksanaan audit, dan kurang lebih hanya 15% saja. Kemudian 64% merencanakan untuk menggunakan tools, 32% belum tahu mau atau tidak. Kemudian dari pertanyaan ketiga ada 78% Bapak dan Ibu menyatakan belum atau tidak menggunakan tools audit atau analisis data menggunakan tools lain selain Microsoft Office, Excel. Kemudian di poin 4, ini kurang lebih 50-50, 52% Bapak dan Ibu mengatakan pernah mengambil data atau mengakses data secara remote melalui jaringan, dan 46% mengatakan tidak pernah. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, dari data yang Bapak dan Ibu akses atau analisis, hanya kurang lebih 10% yang pernah mengaudit atau menganalisis data lebih dari 1 giga sampai dengan 5 giga, dan sebagian besar 35% menyatakan tidak tahu. Ya, nanti kita akan bahas Bapak dan Ibu sekalian hasil pooling kita ini. Nah, mari kita mulai dengan IoT dan Big Data, Bapak dan Ibu sekalian. Tanggal 4 April 2018 yang lalu, Bapak dan Ibu sekalian, Presiden Jokowi telah mencanangkan meluncurkan sebuah peta jalan atau roadmap revolusi industri keempat di Indonesia dengan nama Making Indonesia 4.0. Nah, pertanyaannya, sudah seberapa siap kita, pemerintah Indonesia, terlebih kalau kita bertanya kepada profesi audit internal, sudah seberapa siap kita memastikan atau meyakinkan bahwa Making Indonesia 4.0 ini dapat tercapai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa itu revolusi industri 4 atau apa itu 4.0? Ini adalah sebuah revolusi industri generasi keempat. Kalau generasi pertama lebih kepada fisik, gitu ya. Revolusi industri fisik, adanya tenaga uap, kemudian mesin-mesin uap dan lain-lain. Kemudian di revolusi industri kedua kita mulai berbicara tentang otomatisasi, gitu ya, ban berjalan, tetapi masih lebih kepada fisik juga. Kemudian di revolusi industri 3 kita mulai masuk kepada teknologi informasi, tetapi itu pun masih sangat terbatas, komputer lebih kepada server, kemudian kepada workstation, dan perkembangan teknologi informasi dengan munculnya teknologi 3G, kemudian sekarang 4G, itu mendorong perubahan revolusi industri masuk ke revolusi industri keempat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sudah masuk kepada teknologi informasi 5G, gitu ya, 5G. Nah, entah apa lagi yang akan terjadi dengan 5G ini. Saat ini Amerika dan Cina sedang memperebutkan teknologi 5G ini, siapa yang akan menjadi leading untuk teknologi ini. Dan penguasaan atas sumber daya ini, maka berarti adalah
pemegang kekuasaan. Tinggal kita tunggu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang akan terjadi dengan dunia setelah masuknya 4G dan masuknya 5G. Ya. Nah, ada satu prediksi Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2025 yang akan datang, 5 tahun dari sekarang, dikatakan 90% orang di dunia akan punya akses kepada internet, kemudian 80% orang akan menggunakan pakaian yang terkoneksi ke internet. Hari ini Bapak dan Ibu mungkin punya banyak sekali perangkat yang terkait dengan internet, gitu ya. Dan hari ini printer 3 dimensi sudah mulai dijual Bapak dan Ibu sekalian, dan tahun 2025 nanti prediksinya adalah mobil pertama yang diproduksi dengan printer 3 dimensi, 3D printer, itu akan dijual. Rumah dengan printer 3 dimensi, Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube, udah banyak sekali diproduksi. Jadi entah apa yang akan terjadi ke depan. Nah, kembali kepada Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa kota seperti Pak Triwibowo tadi sampaikan sudah mencanangkan sebagai smart city, smart government, e-government. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap sebagai auditor internal untuk mendukung pemerintahan audit kita untuk memastikan bahwa smart city atau kebijakan-kebijakan pemerintah akan tercapai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, smart city kalau Bapak dan Ibu perhatikan untuk teman-teman yang APIP yang sudah ada di smart city, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan beberapa kota lainnya, maka yang namanya data itu sedemikian banyak, ya. Nah, ada banyak sekali informasi yang kita miliki, tetapi pertanyaannya sudah seberapa banyak kita memahami tentang konsep-konsep ini. Misalnya tentang apa itu konsep 4IR, revolusi industri 4, apa itu cloud computing, apa itu IoT, apa itu big data, apa itu 5G network, gitu ya, apa itu mobile cloud computing, atau banyak lagi. Jangan-jangan kita seperti ilustrasi di dalam gambar ini, kita mengatakan, oh, 4G atau 5G itu seperti sebuah jalur internet yang bebas hambatan. Atau kita katakan bahwa Internet of Things itu, ya sepanjang kita akses internet, maka itu adalah Internet of Things. Maka Bapak dan Ibu sekalian, masa depan profesi kita tidak lagi dengan model tebak-tebakan, tetapi kita harus betul menguasai teknologi, bukan hanya sekedar nice to know saja, tetapi ini adalah sebuah tuntutan yang harus kita hadapi, mau atau tidak mau, ya. Pertanyaannya adalah apakah kita akan ditinggalkan, atau kita akan bersiap, atau kita akan melaksanakan, mempersiapkan diri untuk ready di industri 4.0 ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang teknologi komunikasi, teknologi internet, komputer, maka semuanya hanya persoalan data, dan data. Gitu ya. Ada banyak sekali data yang kita hadapi setiap hari di kepala Bapak dan Ibu hari ini. Kalau Bapak dan Ibu pegang kepala Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu angkat tangan Bapak dan Ibu ke atas, gitu ya. Maka sebenarnya di sekitar kita ada banyak sekali data, Bapak dan Ibu sekalian. Persoalannya adalah apakah kita dapat mengakses data tersebut. Ada nggak tools yang tersedia untuk mengakses data tersebut, gitu ya. Nah, kita ada di posisi saat ini
tenggelam di dalam lautan data. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa memanfaatkan data tersebut, kita bisa berenang, atau kita bisa berseluncur di data tersebut menikmati data yang banyak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita ada di dalam kondisi data yang sangat besar. Kita punya istilah namanya big data. Big data lebih banyak diasosiasikan dengan 5V, yaitu volume, velocity, veracity, dan variety, gitu ya. Dan yang terakhir adalah value. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak data yang sudah kita miliki. Volume data yang kita miliki ini ada sebuah ilustrasi Bapak dan Ibu, ukuran volume data. Mungkin Bapak dan Ibu masih bicara tentang megabyte, atau mungkin kita bisa akses ukuran data gigabyte. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, data hari ini kita bukan lagi bicara di terabyte, bukan lagi berbicara di petabyte, bukan berbicara di exabyte, tetapi hari ini Bapak dan Ibu sekalian kita udah bicara tentang yottabyte, dan sebentar lagi kita masuk kepada brontobyte. Pertanyaannya, seberapa banyak sih, gitu ya? Nah, contoh sederhana di terabyte, hari ini YouTube atau Facebook, Bapak dan Ibu sekalian, menghasilkan 500 terabyte data setiap hari yang disimpan di media penyimpanannya Facebook. Kemudian ini ada satu organisasi namanya CERN. Ini adalah riset nuklir di Eropa, Badan Dunia untuk Riset Nuklir, berlokasi di Paris dan Jenewa. Itu dalam 1 detik itu bisa mengolah data dengan ukuran petabyte, ya, 10 pangkat 15, ada 15 nol di belakangnya. Itu ukuran data yang diolah setiap detik, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bayangkan berapa besar ukuran datanya. Kemudian NSA, National Security Agency di Amerika, dan FBI itu mengolah data dengan ukuran sudah yottabyte. Nah, kalau kita masih bicara tentang gigabyte, mungkin kita perlu mulai berpikir data yang kita miliki itu sebenarnya seberapa banyak sih. Dan beberapa di antara Bapak dan Ibu tadi sudah mengisi pooling, bahkan kita nggak pernah tahu berapa besar data yang kita miliki. Nah, kemudian data yang kita miliki juga bukan data yang terstruktur saja, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagian besar justru adalah data yang tidak terstruktur. Ada di situ data di YouTube, data di Facebook, data telekomunikasi, data di sensor WiFi kita, data di banyak lagi lah, gitu ya. Itu berbicara dari jenis datanya. Kemudian dari keandalan data, Bapak dan Ibu sekalian, jangan-jangan kita punya banyak sekali data, tetapi sebagian besar itu data yang tidak bisa kita yakini kebenarannya, atau kita menyebut itu sebagai hoax. Pertanyaannya sederhana, data yang seperti apa yang akan kita olah, gitu ya, supaya data itu menghasilkan nilai buat kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, nilai terakhir daripada big data adalah value. Bagaimana kita bisa menghasilkan nilai dari data yang kita miliki. Di era 4.0 saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang memiliki data, maka dia yang memiliki kekuasaan. Itulah sebabnya kalau Bapak dan Ibu perhatikan, beberapa perusahaan itu banyak yang kehilangan data, ya karena data itu memang penting buat orang, gitu ya. Nah, pertanyaannya kembali Bapak dan Ibu, kita punya data banyak sekali, tergantung kita. Mau kita jadikan apa data tersebut? Kita biarkan atau kita olah, kita jadikan nilai buat organisasi kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita
lihat kepada APIP dan data analisis kita, kalau kita lihat ini adalah sebuah ilustrasi, ada sebuah kotak kubus, ada 6 sisinya, tetapi kalau Bapak dan Ibu pernah melihat Magic Cube, itu ada banyak sekali faset yang bisa Bapak dan Ibu olah, dan setiap data yang Bapak dan Ibu gerakan akan menghasilkan sebuah kombinasi nilai yang berbeda. Pertanyaannya kembali Bapak dan Ibu sekalian, apakah kita sudah siap untuk mengadopsi perkembangan teknologi, kemudian siap dengan jumlah data yang sedemikian besarnya, kemudian bukan hanya data yang besar, tetapi sebagaimana disampaikan oleh Pak Triboyo tadi, ada banyak kemungkinan orang jahat juga memanfaatkan data yang besar tadi untuk keuntungan pribadinya. Nah, kalau kita berbicara tentang APIP, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada misi audit internal kita, sebagaimana dicantumkan dalam kerangka konseptual pengawasan internal pemerintah Indonesia. Bagaimana kita dapat meningkatkan nilai tambah dan melindungi aset untuk mencapai tujuan organisasi kita, baik kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun pemerintah daerah. Salah satu aset yang kita miliki adalah data. Pertanyaannya, sudah kita inventarisir belum? Data apa saja sih yang kita miliki? Berapa banyak data yang sudah kita miliki? Bagaimana kita mengoptimalkan data-data tersebut? Nah, konsep sederhana dari audit internal, APIP, itu adalah bagaimana memberi nilai tambah, add value. Auditor internal bukan hanya bicara tentang masalah uang saja, Bapak dan Ibu, bukan hanya masalah anggaran, bukan hanya masalah pengadaan barang dan jasa, tetapi jauh lebih besar dari itu. Bagaimana auditor internal bisa memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah berhasil. Ya. Nah, untuk sampai ke situ, Bapak dan Ibu sekalian, ya tentunya ada kompetensi baru yang harus kita miliki. Ya. Standar 2000 mengatakan penugasan audit internal harus dilakukan dengan kompetensi dan kecermatan profesional. Kemudian auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pertanyaannya, kalau Bapak dan Ibu tadi melihat ada sebuah ilustrasi tentang big data, pertanyaannya apakah kita sudah siap untuk menganalisis data dengan jumlah yang besar, data yang tersebar di mana saja, bukan hanya di kantor kita, tetapi mungkin ada di unit kerja lain. Kita nggak pernah tahu di mana lokasi fisik dari data tersebut, tetapi sepanjang kita bisa mengakses data tersebut, maka itu nggak ada masalah, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita punya kompetensi tersebut? Apakah kita punya tools tersebut, gitu ya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu, gitu ya, terkait dengan kecermatan profesional, dikatakan begini, auditor harus merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, do professional care, dan secara hati-hati, prudent. Penggunaan kecermatan profesional menekankan tanggung jawab setiap auditor untuk memperhatikan standar audit serta mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya. Nah, mungkin bertanya, Pak, saya udah nggak mudah lagi untuk belajar sesuatu. Nggak ada masalah, Bapak dan Ibu sekalian, karena yang namanya auditor internal bukan individu, tetapi adalah tim, gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu dapat secara tim, secara kesatuan, secara organisasi memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Nah, secara sederhana Bapak dan Ibu sekalian, masih di standar 2020, kecermatan profesional, alinea 18 dikatakan, do professional care dilakukan pada berbagai aspek audit, diantaranya ini ada ABCDFG, gitu ya.
Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kita memformulasi tujuan, bagaimana kita menetapkan ruang lingkup, gitu ya, bagaimana menetapkan risikonya, bagaimana kita memilih pengujian kita, bagaimana kita memilih sumber daya kita, bagaimana kita menentukan signifikan tidaknya, gitu ya, bagaimana cara pengumpulan data kita, bukti audit kita, dan tentunya bagaimana kita mengambil kesimpulan. Nah, itu semua berbicara tentang yang namanya data analisis, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berbicara definisi, ada banyak sekali definisi, Bapak dan Ibu sekalian, tentang apa itu data analisis. Gitu ya. Ini saya ambil dari berbagai sumber. Dikatakan, data analisis didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, inspeksi, memvalidasi, membersihkan, cleansing, mentransformasikan, memodel data dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang berguna, highlight useful information, kemudian memberikan saran, simpulan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada banyak Bapak dan Ibu sekalian definisi data analisis, Bapak dan Ibu tinggal googling saja apa itu data analisis. Tetapi tentunya pertanyaan buat kita adalah mengapa kita perlu data analisis, gitu ya? Secara prinsip, ya tentunya untuk mendapatkan informasi, kita analisis datanya, kemudian data akan berubah menjadi informasi, kemudian setelah kita dapat informasi, informasi itu kita gunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan tentunya Bapak dan Ibu selain untuk informasi dan keputusan, maka ini adalah untuk ya karena tuntutan profesi Bapak dan Ibu harus melakukan analisis data. Tapi mungkin ada di antara Bapak dan Ibu mengatakan, ini kan keren kalau bisa data analisis. Orang lain juga sudah melakukannya. Saya adalah milenial atau banyak lagi alasan. Itu terserah Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Ini ada saya kutipkan satu manfaat kenapa kita perlu melakukan data analisis, gitu ya. Pertama, ya untuk memperluas, gitu ya, cakupan atau visibility data kita, kemudian bagaimana kita mendapatkan data, gitu ya, mendapatkan informasi, availability dan reliability, kemudian supaya kita bebas dari ketergantungan orang lain atau konsultan, dan banyak lagi, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, intinya Bapak dan Ibu sekalian, data analisis ada banyak sekali, gitu ya, tergantung cara kita melakukan analisis. Ini ada dari Gartner, gitu ya, dari sisi kesulitan maupun dari nilai yang bisa dihasilkan, ada analisis yang sifatnya hanya deskriptif saja, yaitu menjelaskan tentang sesuatu. Ada data masa lalu, kemudian kita analisis kenapa sesuatu terjadi, what happened, gitu ya. Atau kita hanya ingin mendiagnostik saja, atau sifat analisisnya adalah diagnostik analisis. Kenapa ini terjadi? Untuk mendapatkan sebuah insight, gitu ya. Atau kita bisa lebih lanjut lagi. Analisis kita bukan hanya sekedar menjelaskan apa yang terjadi atau mengapa hal ini terjadi, tetapi kita sudah berbicara tentang predictive analysis, gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi, gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa terjadi? Atau yang lebih advance lagi, memberikan sebuah foresight, gitu ya. Bagaimana supaya ini, how we make it happen, gitu ya. Bagaimana ini bisa terjadi. Jadi ada banyak sekali model analisis data Bapak dan Ibu, tergantung Bapak dan Ibu akan melakukan analisis di level yang mana. Tetapi intinya Bapak dan Ibu harus menentukan dulu, karena model analisis yang akan Bapak dan Ibu lakukan akan menentukan tools apa dan data apa yang akan Bapak dan Ibu analisis. Ya. Nah, ini ada beberapa tantangan di dalam melakukan analisis data Bapak dan Ibu sekalian. Ada di sisi orang, di sisi proses, di sisi teknologi, dan di sisi data. Orang tentunya, ada nggak orang yang mampu memiliki kemampuan analisis data? Kemudian di proses, apakah kita punya proses yang sudah
dapat diandalkan untuk analisis data. Dari sisi teknologi juga sama, gitu ya. Kita punya teknologinya tidak, atau data, ada datanya atau enggak, gitu ya. Jangan-jangan kita nggak punya data, atau kita nggak tahu di mana data tersebut berada, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan sederhana. Hari ini apakah kita mau untuk masuk ke dalam dunia data analisis? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sebuah jurang yang lebar, gitu ya. Tantangan Bapak dan Ibu untuk berpindah dari dunia yang selama ini kita lakukan nyaman ke dunia yang baru, gitu ya. Nah, ini ada sebuah gambar tentang framework data analisis kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ini dari hasil riset IAE dengan Grant Thornton. Ada 4 tahapan yang perlu kita cermati sebelum Bapak dan Ibu bicara tentang data analisis. Pertama adalah tetapkan dulu Bapak dan Ibu mau ngapain, gitu ya. Develop vision, gitu ya. Apakah hanya sekedar compliance saja, atau Bapak dan Ibu akan hanya mendeskripsikan saja, atau Bapak dan Ibu akan sampai kepada memprediktif, gitu ya. Atau Bapak dan Ibu ya cukup hanya untuk operasional data sajalah, gitu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu harus evaluasi kemampuan kita saat ini di mana sih, gitu ya. Apakah kita punya kemampuan data analisis yang cukup? Maka kita berbicara tentang maturitas kemampuan kita di dalam data analisis, gitu ya. Apakah kita hanya ad hoc saja, yang penting ada data, ya udah lakukan, gitu ya. Atau kita sudah punya sebuah metodologi yang define, gitu ya. Atau sesuatu yang sudah repeatable atau yang sudah optimized, maka Bapak dan Ibu perlu evaluasi di current capability ini, gitu ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu tahu bahwa masih ad hoc, bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu bisa mengenhance baik people, proses, teknologi maupun data yang akan Bapak dan Ibu akses. Setelah Bapak dan Ibu tahu, maka Bapak dan Ibu baru melakukan yang namanya implement, monitor, dan terus berkembang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, ini ada gambar maturitas data analitik level kita. Oke, ini nggak usah saya jelaskan panjang lebar, nanti Bapak dan Ibu bisa googling saja di internet apa itu data analitik, atau Bapak dan Ibu tinggal kontak saya, gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana melakukan data analisis, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada satu model yang dikembangkan oleh IAE, khususnya oleh si Stipik, gitu ya, Warren Stipik. 5 langkah di dalam melakukan data analisis. Pertama adalah define question. Ini adalah kunci. Kalau Bapak dan Ibu nggak tahu apa yang ingin Bapak dan Ibu capai, Bapak dan Ibu nggak akan pernah tahu bagaimana caranya, dan Bapak dan Ibu juga nggak pernah tahu apakah Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dapatkan datanya, kemudian cleansing datanya, lakukan normalisasi data, kemudian lakukan analisis data, kemudian lakukan komunikasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di define question ini ada berbicara tentang apa yang Bapak dan Ibu inginkan, gitu ya. Ada 5 W dan 2H, sebuah katanya the golden 5 ways dan 2 H's, gitu ya. Bapak dan Ibu bisa bicara tentang historical saja, atau bicara tentang current, atau bicara tentang future, next, gitu ya. Nah, ini semua bisa Bapak dan Ibu kembangkan, gitu ya. Apakah Bapak dan Ibu hanya sekedar mau bertanya apa yang sudah terjadi, atau keputusan apa yang akan Bapak dan Ibu ambil, atau apalagi yang akan Bapak dan Ibu lakukan di masa depan. Nah, berbicara tentang data, maka ini ada satu konsep bagus Bapak dan Ibu sekalian yang disebut sebagai garbage in, garbage out. Kalau Bapak dan Ibu punya data buruk, ya udah pasti analis Bapak dan Ibu juga akan buruk, dan outputnya juga akan pasti buruk, gitu ya. Data yang minimal ya akan menghasilkan output yang minimal juga.
Oleh karena itu, bagaimana Bapak dan Ibu mampu meng-capture data yang banyak tadi, ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendapatkan datanya, kemudian meng-cleansing datanya, menormalisasi datanya, selanjutnya adalah berbicara tentang bagaimana menganalisis data tersebut. Nah, ini menarik di sini Bapak dan Ibu, ini ada bicara tentang tools, berbicara tentang approach and method, berbicara tentang prosedur, kemudian berbicara tentang interpret dan analisis. Pertanyaannya, apakah kita punya tools yang cukup untuk melakukan analisis? Tools untuk melakukan analisis data historis dengan tools untuk melakukan data current atau data future itu akan berbeda, gitu ya. Bapak dan Ibu, kalau hanya mau meng-exception data atau mencari anomali saja, atau mau menganalisis seluruh populasi akan berbeda, ya. Nah, tools yang bisa Bapak dan Ibu pilih ada banyak sekali. Tadi Pak Tri menampilkan beberapa tools, misalnya Excel, IDEA, kemudian ada SPSS, ada banyak lagi, gitu ya. Tetapi tools untuk big data ada nggak? Oh, banyak sekali. Ada Tableau, ada Solver, ada Anime, ada Python, ada R. Ada banyak sekali yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Kemudian approach, metode, dan teknik. Tadi Pak Tri sudah mengungkapkan ada audit around komputer, audit with komputer, audit through komputer. Tetapi ada satu yang akan hadir ke depan, yaitu audit by komputer, artificial intelligence, gitu ya. Kemudian prosedur auditnya juga Bapak dan Ibu akan harus tentukan, kemudian Bapak dan Ibu interpretasi datanya, dan yang terakhir tentunya Bapak dan Ibu harus mengkomunikasikannya. Bagaimana Bapak dan Ibu mengkomunikasi datanya, bagaimana melibatkan manajemen, bagaimana melibatkan second line, bagaimana melibatkan pihak ketiga, gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah bukan hanya hasilnya, tetapi bagaimana proses untuk menghasilkan solusi ini, simpulan, interpretasi data, gitu ya. Intinya adalah Bapak dan Ibu harus mempresentasikan dengan baik, gitu ya. Dan ya, itu adalah sebuah gambaran saja Bapak dan Ibu sekalian. Tantangannya adalah ya apa yang akan kita lakukan dengan ini semua, gitu ya. Dan mari kita diskusikan apa yang bisa kita lakukan dengan data analisis ini. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Pak Adian. Silakan Pak Adian. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Rivoldi. Ini paparan yang tidak kalah menarik dari Pak Rivoldi. Ini sudah mulai masuk ke teknis tadi. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Rivoldi tadi, kita bisa menangkap bahwa saat ini dengan interkoneksi dengan internet, kita saling berhubungan, interkoneksi anytime, anywhere, kita menjadi berlimpah informasi Bapak Ibu sekalian, para sobat pengawasan. Sehingga terkadang kita seperti tenggelam di dalam lautan informasi. Dan terkadang kita sulit membedakan mana informasi yang relevan, mana yang tidak, mana informasi yang faktual, mana yang hoax misalnya. Kalau dalam bahasa Pak Rivoldi tadi adalah garbage in, garbage out, seperti itu. Karena itu APIP tidak terhindarkan lagi harus mengolah dan memilah data sehingga dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, para sobat pengawasan, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, kita simak dulu tayangan tentang program-program pelatihan Pusdiklatwas BPKP berikut ini. Silakan Pak Rasurun.